Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhat tullab al-mubasharah al-an ayuhat tullab wa tullabah istami'u au nufakkir maza aqul amamakum mahlan mahlan. Mahlan itu. Iya, mahlan. Kita lanjut menggunakan kemarin adalah ini ya. Yang ini. Doa ruku. Sampai sini. Huna di sini ya, sampai sini. Iya, Pak. An Huzaifah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul iza rafa'a subhana rabbiyal azim subhana rabbil azimi subhana rabbil azimi salasa marrat. Aywa, salasa marrat. Kam, kalau kam berapa itu? Apa artinya? Berapa ya? Berapa? Ya. Kam marrah? Kam marratan? Salasa marratin. Salasa marrat. Oleh karena itu lizalik labudda lana afham atau ahfaza al-adadah. Misalnya wahid, isnain, salasa, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, samaniah, sittah, ila. Kapan? Berapa kali? Kam marrah? Salasa marrat. Salasa marrat. Ya, jadi dipakai jamak belakangnya karena dia salasa marrat. Kalau satu kali bagaimana? Salasa marratan. Ya, begitu aja. Marratan. Jadi kalau ada nanti ulangan once more again, marratan saniyah. Gitu ya. Marratan saniyah. Aywa. Once more. Marratan saniyah. Marratan saniyah. Dua kali. Ulang. Nah, ini marratan. Kalau dua kali. Enggak, kalau nanti ada mengatakan marratan saniyah, diulangi sekali lagi gitu pengertian. Marratan saniyah. Memang dua kali tapi marratan saniyah. Marratan saniyah. Jadi kalau sudah dibiasakan lidah, karena mulai takbir sampai salam dibiasakan aja. Makanya umat Islam jangan aneh bahasa Arab. Ya, bahasa sholat bukan bahasa berbisik-bisik, bahasa fasih dia. Ya. Terus kita laksanakan sampai sini. Nah, coba ini Ibu Eti sudah muncul. Mungkin selama ini rihlah ya. Nah, sekarang coba Ibu Eti dulu. Ini dibaca sampai di sini saja, yang merah ini aja. Yang merah, Pak. Ini sudah kasih merah dulu. Ini. Up, yang di bawah. Nih. Saya yaqulu nih, Pak. Ini nih. Subhanallah Rabbil Azim. Salasa marratin. Di bawahnya lagi. Di bawahnya. Wa idza sajada qala subhana. Itu aja dulu. Wa idza sajada qala. Ini nanti dipindahkan ke bawah ya. Nah, ini aja. Wa idza sajada qala. Kalau iza itu apa namanya itu? Isim isyarat. Ya, namanya isim atau huruf? Huruf. Isim. Kalau huruf? Ya, namanya huruf isyarat. Ya, huruf. Huruf enggak isim dah, Pak? Enggak. Kalau isim itu mungkin
Tapi saya pun ragu ya, entah karena sudah lama isim tak. Pokoknya dia isyarat ya. Iya. Biasanya antara lain, jadi kita ini kan begini. Huruf syarat. Kalau elementary itu tentu dasar-dasar. Nanti kalau kita sudah lama belajarnya, sudah dalam, nanti yang sekecil-kecilnya pun dibahas. Nah gitu. Itu makanya menurut pengalaman saya, karena yang sekecil-kecilnya dibahas di pesantren, jadi buyar semua, nggak teringat lama. Tapi kalau gaya bahasa Inggris nggak gitu nampaknya. Dia yang kasar-kasar dulu, baru nanti yang kecil-kecil. Pokoknya sudah mengerti dia menyusun-nyusun kalimat sederhana, ada. Nah ini izah, dia huruf syarat. Entah huruf syarat atau isim syarat. Mungkin isim syarat ya. Biasanya ada jawabnya itu. Tapi sebagian. Nah, mana jawabnya nih di bapak-bapak, ibu-ibu? Kan Ini belum ada lagi. apabila. Apabila Mana, setelah sujud. mana jawab? Sajada. Ah? Sajada qala. Nah, jawab izah ini mana jawabnya? Qala. Qala. Sama seperti idza jaa nasrullahi. Terus kalau disambung ayat itu apa? Idza jaa nasrullahi. Nasrullahi jadi apa itu? Jaa nasrullahi. Jadi khabar. Idza jaa nasrullahi. Nasrullahi, dua kata itu apa? Susunannya dulu. Susunan nasrullahi itu apa itu? Mudhaf ilaih. Ya, mudhaf Mudhaf ilaih. Jadi gunanya jadi apa itu? Maf'ul. Maf'ul bih, maf'ul. Wah, kok jauh mana? Idza jaa Jaa bentuk apa jaa? fi'il Madi. Fi'il madi. Langsung lah. Jadi Itu fa'il. kan sudah nasru baris. Ya, fa'il. Ya, fa'il. Nasrul ya. Iya, itu ya nasrullah fa'il itu, makanya jaa itu fa'ilnya nanti itu namanya harus boleh dijelaskan, boleh disembunyikan. Nah, itu maksudnya kemarin kan itu kalau jaa itu fi'il madi. Yang harus. Kalaupun dipakai huwa berarti tidak ada di situ nasrullah. Tapi kalau sudah dibuat nasrullah nggak ada huwa lagi. Itu makanya dia harus. Yang wajib itu seperti pakai ana atau pakai anta, itu sudah pasti. Ya, nahnu misalnya darabta, sudah pasti fa'ilnya anta itu darabtum. Tapi kalau yang tunggal-tunggal misalnya ja'at atau taji'u itu harus ya boleh dijelaskan, boleh tidak. Jadi fa'il dari misalnya idza jaa nasrullah, fa'il. Terus coba dengarkan ya, coba didengarkan. Idza jaa nasrullahi. Kenapa Allahi barisnya? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi dilatih ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Wal fathu jadi apa? Ataf. Ya, jadi diatapkan jadi apa sebenarnya? Dengan fa'il juga. Fa'il kedua. Nah, fa'il. Jadi sebenarnya kalau nggak ada waw itu kan idza jaa nasrullahi, idza ja'al fathu. Cuma kalau yang di depan itu fa'ilnya adalah mudhaf ilaih, kalau dia nggak fathu saja. Karena ya fathuan. Coba dengarkan ayat berikutnya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Terus wara'aita. Wara'aita bentuk apa itu? Fi'il madi. Wow-nya itu wow apa pula? Wow atap. Wow atap yang diatapkan yang mana? Ra'aita kan? Ke ja'a. Ya ra'aita diatapkan ke ja'a. Wa ra'aita nasa. Nasa jadi apa? Nasa. Maf'ul bi.
Ngapul bih ya waraitan nasa. Waraitan nasa Fa'ilnya. idza ja'a nasrullah wal fath Wal-fat. waraitan nasa waraitan nasa yadkhuluna waraitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Yadkhuluna bentuk apa? Iya, dahulu mudhari. fi'il mudhari. Nah, fil mudhari. Mana fa'ilnya? Hum. 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 Yadkhuluna fi dinillah. Fi dinillah ya apa? Maf'ul dia. Dinillah. Yadkhuluna fi dinillah. Ah, Apa Jar. uraiannya itu? jadi Jar majrur. Jar majrur. Fi. jabatannya. Nah, ini dia pasabbih. Nah, patu Itu apa jawabnya. namanya? Jawabnya. Jawab. Nah, Jawab. itu pajawab. Jawab. Sabbih Jawab. ya dimasukkan jadi jawabnya fil amar ya. Nah, Ya. Amal. pasabbih. Jadi idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, telah dapat atau datang kemenangan, dan telah engkau lihat Muhammad orang-orang masuk Islam Bondong-bondong. berbondong-bondong. Afwaja kita lewat tadi ya. Ya. Yadkhuluna fi dinillah afwaja dia jadi apa itu? Bondong jadi hal. Hal ya. Berbondong-bondong. Pasabbih, maka bertasbihlah Ya. engkau. Nah, jadi itu makanya ini kan khusus ke Muhammad. Kalau kita begini, apa yang bisa kita ambil dari ayat itu? Jadi hal yang kita sukai atau tidak, kalau situ kan tercengang itu. Nabi Muhammad kan nggak terbayang oleh dia bahwa orang Makkah mau terima ajaran Islam. Nggak terbayang dia dapat kemenangan. Maka sesuatu yang kedua-duanya, apa itu berupa nikmat atau berupa kehilangan, tetap kita bertasbih. Nah, gitu caranya. Bukan ayat itu terus dipikirkan ke Muhammad. Itu pedoman. Makanya kita bertasbih pagi dan petang. Maksudnya membersihkan pola pandangan pikiran kita tentang hidup. Bahwa kita hidup ini sebenarnya nggak ngerti nih. Kalau mungkin payah orang paham. Teka-teki aja nih kalau dipikir-pikirin. Sibuk nggak karu-karuan aja. Dan kita muncul ini pun nggak tahu pula. Makanya jangan kita lepas dari genggaman Allah. Maksudnya jangan lepas dari kekuasaannya. Kalau lepas itulah yang setan. Mana mungkin pula. Itu pengertian. Tapi qalil jiddan. Qalil jiddan yafhamun hazil masail. Lizalik labudda maza Labudda. jadda wajad. Nah, jadda wajad. Menjadda Menjadda wajad. Ad-du'a. Kasala khasira. Ad-du'a jadda wajad. Ad-du'a jadda wajad. Likai nafham. Supaya kita paham. Ya, jadi di sini iza adalah huruf syarat, sedangkan jawabnya adalah qala. Kan gitu, balik ke apa? Wa iza sajadas, fa'il dari sajadah mana? Huwa. Ya, tersembunyi. Tersembunyi huwa. Ini yang harus ini bisa nanti dijelaskan, bisa saja. Wa iza sajada Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala, kan bisa gitu. Ya, jadi dan apabila sujud, kalau apabila itu akan dikerjakan sebenarnya, nggak berlaku lagi masa yang telah. Kalau apabila telah sujud, bagaimana jadinya? Apabila sujud, qala. Fa'il dari qala mana? Huwa. Ya, tersembunyi huwa. Baru ke bawah yang bawah. Lanjut coba Pak Edi baca sampai ini Pak Edi. Sampai inilah marat langsung sekali. Subhanallah. Subhana rabbiyal a'la. Terus Thalasa marra'at. marratin.
marratin. Ya, ini mungkin karena nggak nanti karena sudah biasa tahu kita itu yang bertasdid semenda. Nah, jadi Tapi ada subhana sami'a ini kenapa sami'a Pak? Emang Nabi Muhammad memperdengarkan itu Pak bacanya. mana Kan sami'a? ada. Mana Kena, sami'a? Yang di atas ini. iya Pak, sami'a itu dia Huzaifah mendengar. Iya, tentu Huzaifah mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad, Emang dalam ini kan sholat dia bacakan keras Pak. kalau sami'a tentu dibaca Nabi Muhammad. Ini Iya, kita maksudnya kita kan tidak membaca itu kan tidak keras Pak, hanya sir aja gitu. Nah, ini dari Huzaifah, semoga Allah bahwa Huzaifah itu mendengar Nabi kan kedengaran kita apa tuh? Imam baca sami Allah kan sami. Ini karena pindah, ini kan waktu ini sebenarnya lompatnya ini ke apa ini? Kita kan dari apa ini? Dari apa namanya? Sebenarnya yang ke bawah ini ke sini perginya. Tapi ini ke sini perginya karena susunan buku itu begitu kulihat. Jadi Sami'a waktu itu kan ini enggak itu makanya salah ke sini yang Sami'anya itu. Iza rafa'a ra'sahu min ruku' Sami'a itu ini. Kalau ini sebenarnya yang dipakai dari Huzaifah ini annahu sama ini namanya kemarin itu kan annahu sami'an Nabi SAW yaqulu iza raka'a. Jadi kalau saya lihat di buku itu dia itu maksudnya mungkin tak salah cetak dia atau bagaimana tuh. Dibuatnya kan iza sajadah qala. Ini bukan sajadah dibuatnya. Annahu sami'a ya betul dibuat ini. Annahu sami'a iza raka'a. Jadi sebenarnya ini karena doa ini dicampur. Mungkin orang penulis doa ruku, itu al-qiyam. Kan langsung al-qiyam dibuat. Ya. Al-qiyam ini kan berarti i'tidal. Sudah berdiri. Ya. Sudah ruku. Nah, jadi Sudah ruku. mestinya ini kan memang ruku. Ini ruku. Tapi dibuatnya di sini sami'a. Jadi yang betulnya mungkin sama seperti yang ini. Tapi di sini maunya ini diganti an Huzaifah radhiyallahu anhu baru yaqulu iza raka'a gitu. Tapi maunya qala, tapi di buku ini saya lihat tetap juga dia buat begitu an Huzaifah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabi yaqulu iza raka'a. Itu makanya karena bercampur itu. Jadi kita maklumi aja mungkin maksudnya nanti kemari itu. Yang di bawah ya. Yang di bawah. Tapi karena dikumpulkannya. Jadi ini memang annahu berarti yang sami'anya ke bawah, yang sebenarnya ini sama ke sini. Yaqulu iza raka'a. Atau kita hapuskan aja. Tapi hapuskan buku gitu. Mungkin ya panjang bukunya dibuatnya begitu. Jadi Ya, mungkin itu, Pak. kalau maunya begini. Setelah ruku. Nanti ruku diletakkan di bawah. Kan Ya. gitu dia. Gini saya lihat juga an Huzaifah radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana? Maunya tentu dari Huzaifah semoga ridha Allah daripadanya. Terus yaqulu iza raka'a. Enggak mungkin berkata, jadi Huzaifah yang berkata jadinya. Ini Rasul yang berkata. Ya, ini Rasul enggak kan berarti maunya di sini hadisnya itu an Huzaifah radhiyallahu anhu qala. Atau sami'tu atau bagaimana dia? Itu Rasulullah SAW. Kalau ya aku dengar, tidak mungkin pula dia mendengar ruku. Maunya yang seperti ini, yang bawah ini. Mana yang bawah? Iza. Tapi iza ini kan iza.
Atau maka susunan buku itu mungkin kurang diperhatikan orang dulu. Ya mau ditanya bukunya kan ditulis di mana ini, di Libanon tadi mana, di apa? Ini bukunya di tahqiq Jadi Nasruddin Albani lagi nih. Sudah ditashih oleh Nasruddin Albani, Huquq al-Islami Beirut ya. Beirut. Beirut. Nah, itu maksudnya. Jadi mungkin ini sebaiknya ini dari Huzaifah, semoga reda Allah daripadanya. Bagaimana apa kita buat jadinya? Jadi mungkin berbaik sangka saja dari Huzaifah sumbernya. Dia menanya Rasulullah, apa yang kau baca waktu ruku? Maunya gitu kan? Maka saat itu berkata Rasulullah Subhanahu wa Azim. Kalau yang bawah ini, apabila dia sujud, jadi mungkin ini kalau dibuat, kalau ini kan langsung iza sajada. Kalau ini apa mau dibuat di sini? Misalnya, yakulu iza raka'a, yakulu anhu. Maunya ini iza raka'a dulu. Tapi ini kan dari Huzaifah. Diapakan Huzaifah di sami'anya atau di kolanya. Jadi kola lah kita bikin mungkin yang agak lumayan lah. Ini kola berkata Huzaifah. Apa kata Huzaifah? Idza raka'a Muhammadun. Ya tentu maunya gitu dibuat berkata Huzaifah. Tapi kan nggak tahu kita lihat tadi saya mau nanti kan berkata Huzaifah. Baru ini dihilangkan lagi. Iya. Tapi ada yang kulunya. Kalau ini ada ya kulunya enggak? Ada juga. Enggak ada ya, iza saja. Iza maunya ini iza raka'a qala gitu. Ditiru aja yang di bawah ini. Ditiru aja yang di bawah ini. Raka'a qala. Ya. Baru buat di bawah sini. Subhana rabbiyal azim. Begini ya. Ya, Jadi ya, samakan aja. Jadi dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata Huzaifah, apa katanya? Apabila, tapi kan langsung sekali apanya. Dalam hadis agak janggal jadinya mainnya gitu. Nah, terus itu maksudnya tuh. Ya, iya, berarti Pak Edi dipikir-pikirkannya juga kok sami'ah kata. Tapi saya lihat buku rupanya ya ngomong gitu dia. Nah ini jadi inilah yang tadi kan Aiza sajada, apabila dia sujud berkata Rasulullah. Ini katanya. Diulangi lagi kenapa dibaca subhana Pak Edi? Karena dia jadi maf'ul mutlak gitu. Nah sekarang Bapak Ibu coba kita latih membaca subhanallah. Subhanallah atau subhan rabbil a'la ini ya. Ini diapakan dulu. Jadi ini kalau Rabbi jadi apa Rabbi? Robku subhana usabbihu sebagai itu mudhafilai ya Pak. Mudhafilai. Kalau ianya satu lagi mudhafilai juga untuk Robbi. Coba dia dihidupkan ke atas ya barisnya. Kan ada Robbi, kalau di atas pun Robbial juga. Itu makanya yang mutakalim itu. Itu nanti tuh ucapan ada yang dihidupkan lagi dia. Ada yang betul-betul Robbi. Kalau kita hanya nggak ada di belakangnya kan dibaca Robbi. Kan ada Robbia. Subhana rabbiyal a'la. Nah, itu karena ada a'lanya. Fattakullah gitu ya. Nah, kalau kita menyeru dia kan kita katakan saja Robbi. Robbi itu kan ada ya-nya itu. Ya. Tapi tidak dibaca Robbia. Kan nggak ada Robbia. Enggak, Pak. Robbi. Kan ada ya-nya. Tapi kalau ini karena ada mudhafun ilaihnya lagi di belakang, ada sifatnya, muncul dia. Karena Tapi sambut kalau Islam juga. ya, tapi kalau wajah tuh coba.
Wajahtu wajhiyah. Wajhiyah. Kenapa muncul ya padahal nggak ada di belakang? Iya. Ya kan? Oh iya. Wajah tu wajhiyah. Wajhatu wajhiyah. Nah, aturannya Itu wajah kepunyaan juga kan, Pak? Wajhi. Ini iya, subhana ya kepunyaan tapi Rabbi. wajhiyah. Kalau yang ini dibaca Rabbiyal A'la atau Rabbiyal Azimi. Ya kan? Ya, Nah, Pak. itulah Iya. gaya-gaya membaca itu. Jadi ada nanti spesial pula itu kajiannya. Tapi kalau alayya, itu dibaca. Alayya. Nggak ada dibaca orang Ali, 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 atasku, atasku. Nggak, alayya, alayya. Aku yang jamin, aku yang jamin. Ya, gitu. Aku bertanggung jawab, alayya. Ya. Nah, kalau al-a'la jadi apa gunanya? Subhana Rabbil Rabbil a'la. A'la. Sifat apa? Sifatnya, Pak. Yang maha tinggi. Sifat sama al-azimi. Cuma ini karena pakai ini Alif. pakai di belakang hurufnya apanya entah ini A'la. nanti ya, nanti ada pelajaran itu ketahuan apa aslinya ya atau wow gitu. Nah, jadi ini sebenarnya dia mengikuti juga barisnya ini baris karena ini kan robia ke bawah, maka dia sebenarnya a'layi tapi a'la dibaca. Jadi subhana rabbil a'la. Coba kedua-duanya kita berlatih. Waktu membaca subhana rabbil azimi, pokoknya membaca tasbih lah. Nah, misalnya kita baca dulu subhanallah. Nah, coba Bapak-bapak kita baca 3 kali dulu. Coba sama-sama. Subhanallah. 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 Nah, waktu membaca subhanallah itu apa yang muncul di dalam perasaan sama-sama kita? Tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukan itu. Kau ya Allah. Bukan itu yang tahu. Ikutkan sekali akunya. Ini dari segi bahasa ya. Subhanallah itu otomatis berarti usabbihu. Gitu. Usabbihu gitu. Jadi yang dikatakan Pak Bait itu nanti segalanya nggak tahu, pokoknya Allah yang mengurusnya, itu sudah artinya, sudah maksud tangkapannya. Makna. Jadi waktu kita Ya. bertasbih itu langsung sekali. Subhanallah, sudah ada usabbihu itu. Berarti aku sangat menentukan itu. Aku sangat membersihkan pola pikirku, pandanganku tentang Allah. Nah, bisa diuraikan bahwa Allah tidak ada suatu apapun, dia punya urusan, dia segalanya. Nggak ada mirip-mirip apapun. Nah, tapi ikut akunya ya. Ya. Itu maksud saya. Subhana rabbil azim begitu pula. Subhana rabbil azim. Jadi ada usabbihunya. Ya, le paham tu. Jangan kita yang bekor Rasulullah nak dong ngecek muda itu ya panjang no maga. Lah Pak Bet. Iya, Guru. Jadi waktu membaca tasbih itu tetap ada akunya terkait. Karena aku kita. Kalau kami pun nggak apa-apa. Asal membaca subhanallah, kan ada orang membaca subhanallah. Berarti sudah otomatis duluan akunya. Jadi ada akunya itu di dalam pikiran kita selalu ya Pak. Usabbihu. Iya, kan kita yang melakukan. Ya. Ya, nggak dibaca lagi. Pokoknya bersamaan itu asal sudah usabbihu. Berarti subhanallah, 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 subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la. Jadi berarti aku yang berperan, akunya aku. Itu nanti orang tasawuf, aku Allah katanya. Jangan, ya berarti aku makhluk lah. Laita makan kaji itu. Insyaallah lah, Guru. Allah Pak, insyaallah. Allah, Pak. Pokoknya mulut menyebut subhana rabbiyal a'la,
di hati itu ada aku sabbihunya gitu ya Pak. Ya, sudah mendahului atau sekurangnya Ya. sama. Kita Hmm. sudah mengatakan gitu. Subhana, kalau sudah subhana berarti akunya sudah duluan. Yang bertasbih itu kan aku. Akunya ya aku makhluk Allah. Kalau aku Allah dibilang nanti aku takut. Itu mutasabih ya. Mutasabih. Tidak ada aku. Itu makanya ya sebenarnya kan begini. Yang ada sebenarnya yang mengadakan kan Allah. Jadi yang ada adalah Allah. Tapi makhluk ini ya makhluk namanya. Gitu. Jadi jangan dikatakan makhluk Allah pula. Cuma orang berkelit sifatnya katanya. Kan gitu. Af'alnya katanya. Itu namanya berkelok-kelok. Ya. Jadi gitu ya. Subhana rabbil a'la. Asallah mulai kita itu berarti mengawali aku. Jadi oleh karena itu kalau kita sudah betul-betul aku membersihkan, yang dibersihkan cara tangkap pikiran segalanya tentang urusan Allah. Disebutkan misalnya mati saat ini bagaimana? Oke, langsung sekali. Ya, gempa saat ini kata oke, gitu. Tidak gampang ya Pak. Tidak gampang. Itu keluar bahasa sedikit. Tapi itu kan sayangnya tidak ada agreement, tidak ada persetujuan Pak. Siap tidak siap? Kalau siap tidak siap itu tersasak dan tidak jadi muslim tuh. Kalau muslim itu kan menyerah terus. Makanya begitu awak dijadikan hilangnya itu kayak gitu. Waktu awak alun jadi disusun sasisnya lah mengaku alas tabirabikum bala naam. Begitulah teraso esteler begitu tas jalan-jalan tele lah. Ya, tapi buktinya Nabi Musa, Nabi Idris ketika didatangin tidak siap juga. Itu kan teori itu. Jangan pula panjang lah, Wak. Itu digambarkan untuk gambaran Pak Bet. Nabi-nabi itu kan untuk contoh. Ya, bukan berarti tidak siap. Itulah memahami kajiku jauh mana baru. Orang memahaminya 2x2 sampai itu. Kalau itu ngaji dah. Itu peragaan saja ya tuh, tapi dia mengecian orang sufi mengecian bahasa nanado Allahnya nana sebenarnya peragaan kan Allah yang peragakan coba itu kaji itu. Nya tanggung kaji ko. Misalnya Nabi Ibrahim baca caranya engkau menghidupkan orang. Itu kan membawa pemikiran awak. Bahasa ada makhluk nama deku. Lai paham Pak Bet? Insyaallah bro. Gitu. Itu caranya. Itu simulasi saja ya tuh. Supaya begitu awak, begitu caranya. Kondak kunjung begitu awak mengganggang. Begitu jadikan tabang tak balik-balik lah. Padahal awak segelombang sebenarnya. Segelombang. Tapi di hati lah kecian jo inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau memang lidah nak betulang, kalau ndak mungkin kemari pahit. Ya, itu latihannya. Jadi nanti waktu sholat duha atau sholat ini suruh macam-macam lah. Ingat itu kalau sudah subhana rabbil azimah lah karena tuh subhana rabbil azim, subhana rabbil alam, subhana rabbil azim. Jadi sebenarnya ndak pun dalam sholat sudah subhana juga. Sudah subhana juga. Cobalah kita menggunakan air, kita menggunakan tenaga, kita menggunakan oksigen, dan bisa memikir-mikian maraso-raso itu bang seorang ko. Kalau masuk kambing dah ada lah. Nah, mafhum bih? Do you understood? Mafhum.
Mafhum. Mafhum. Aywa, mafhum. Salasa marrat, ya. Salasa Salasa. marrat. Salah sama roh. Coba apa filosofnya sampai 3 kali itu? Supaya lebih Lebih merasa mensyukurinya. Ya. ya. Jadi 3 kali ya. Ya. 3 Ustaz, kali itu kan 3 kali itu sudah banyak. Kalau sekali boleh, boleh. Tapi 3 kali kan mantap. Oh, kalau 4 kali, nanggung. Kalau 5 kali terlalu banyak. Jadi begitu mengenai pembacaan. Tapi nanti waktu Ibu Didi mengatakan kan takbir nan sebenarnya barangkali 2 kali, dua kali. Iya. Tapi kalau takbir Idul Fitri bangko 3 kali biasalah. Samo Biasalah. kesinan. Satu lo sama Yunus deh. Betul lah. Itu panjang perdebatan dan perlu paham di takbir. Ya. Cobalah kalau yang kembali lagi ya, kita mengatakan tadi subhanallah. Jadi kancangnya tidak masalah, tapi awak lah mengerti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti aku betul-betulkan pikiranku tentang Allah. Allah mengurus segalanya, Allah menentukan. Cuma tugasku hanyalah menggunakan apa yang diberikannya sebaik-baiknya. Subhanallah, subhanallah. Terus berada alhamdulillah. Coba kalau posisi alhamdulillah bagaimana kita itu? Mensyukuri. Ya telah kita nikmati. Mensyukuri apa yang telah kita nikmati, yang kita terima. Ya, kita kan aku inilah adanya, inilah nggak bisa aku balas segalanya. Kagum aku inilah seadanya. Apa dalam keadaan sehat kah, dalam keadaan sakit kah, inilah adanya, ini adalah. Memang dia yang buat. Terus naik lagi. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar apa? memuji Allah. Enggak memuji lagi. Seluruhnya ini memang luar biasa yang nggak bisa dipikirkan lagi. Berarti Allah yang dari mana taunya dia akbar? Ya setelah saya lihat, perhatikan, didalami, kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Kita ada hamba ya. Allah akbar, Allah. Nanti gue saja lah pade. Latibu hakikat ma'rifat syariat, syariat hakikat ma'rifat. Latibu di hakikat apa dulu? Syariat. Setelah itu ma'rifat, setelah itu hakikat. Kalau syariat apa itu? Nanjale. Syaratnya. Kalau ma'rifat jalan. Tarikat jalan guru. Tarikat ya. Ya kalau sebenarnya itu samonya tuh. Kalau syariat sama tarikat hampir samonya tuh. Ya. Syariat, tarikat baru mengerti ma'rif baru tiba di hakikat. Tapi tidak dipisah-pisah tuh. Tapi katanya orang makrifat yang bisa musyahadah. Alah, dari mana taunya musyahadah kalau tidak mengerti? Itu perasaan-perasaan saja. Itu kan ilmu rasul-rasul. Kalau ilmu rasul-rasul, cobalah waktu mengatakan Allah Akbar, sedangkan awak bahasa tidak ngerti, baca roh. Tapi kalau lah dipelajari, Akbar itu adalah sigat tabdil. Berarti alam ini besar juga. Besarnya nggak ngerti. Apalagi itu menjadikannya baru itu persoalan. Ya. Itu karena lahirnya tokoh-tokoh perasaan itu mulanya dia memang mengerti, tapi orang-orang dulu itu mengerti seperti Junaid, siapa Fanza Pansuri, segala udah mengerti. Yang sayangnya orang belakangan nggak ngerti lah satu di ujung sesadunya. Ya. Kalau sebut jabarannya itu untuk sampai musyahadah trinya bentuknya butuh latihan dan amalan ekstra, bro. Iya, tapi latihan amal sama ilmu itu. Kalau dilatih-latih saya coba macam-macam. Kembalilah kepada apa kata Nabi Muhammad. Ini orang itu semuanya orang mengatakan kepada Nabi Muhammad kok. Tapi dia sudah tafsiran. Ya, jadi ini dia Subhana Rabbil A'la. Salah sama kali. Jadi waktu membaca Subhana Rabbil A'la, ingat itu ya. Ada kan ini dari bahasa. Dia mutlak, berarti betul-betul membersihkan. Coba yang membersihkan itu siapa?
Nah, Diri nanti kita kalau sendiri. begini, yang membersihkan itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri Ya, yang kita. membersihkan. Kalau lah pakai kita nanti itu yang takut orang. Kalau kita bukannya membersihkan itu Allah. Coba kalau kita perturutkan pula. Allah yang bersihkan dirinya. Ya, jadi kita ini nggak ada. Kan bingung nggak jadinya. Kita adalah makhluknya dijadikannya. Kita membersihkan perasaan pikiran kita bahwa Allah tidak bisa dicampur urusannya, mendahulunya segalanya, apanya. Pokoknya apa yang diberikan pada kita, mata digunakan, telinga digunakan, otak digunakan yang baik, gitu aja. Jadi kalau nanti terjadi, itu mungkin kemarin itu ujungnya kan ke takdir lagi. Tapi Itu yang ujung. tapi membersihkan pikiran tuh kayaknya sepertinya harus lebih menjelaskan lagi. Hal-hal seperti apa yang kita tahu yang harus dijelaskan kan itu kan. Iya, itu yang ada ilmu dulu. Kalau nggak ada ilmu, gimana bersihkan? Misalnya katakan Allah misalnya maha besar, bagaimana besarnya? Coba. Ya, tapi kabura bro. Enggak. Nah, dari mana tahu kabura? Setelah dipikir-pikir akhirnya mentok. Gitu caranya. Jadi kalau kita kan masih pikir reka-reka, kalau orang pikir ilmuwan kan semestinya tahu dia apa sebenarnya unsurnya itu. Kalau kita kan direka-reka ya baru. Nah, maksud saya gini bro, orang subhana itu kan yang rutin itu 33 kali. Minimal itu 33 macam pikiran salah yang kita luruskan. Itu macam bro. Itu kan pengembangannya pikiran salah. Enggak. Walaupun dari satu aja pun boleh. Misalnya kita membacakan subhanallah 33 kali untuk mengenai memberi rezeki aja kita pikirkan. Hanya itu dulu topiknya. Nanti mengenai kesehatan lagi, subhanallah, nanti mengenai itu lagi. Alun di round-roundnya lain. Alun pandai jalan lela raun. Kalau raun. Ya. Coba lah, misalnya macam umur kita inilah, subhanallah diulang-ulang. Subhanallah, apa sebenarnya maksudnya itu? Nggak tahu bila berakhir guru. Itu nggak tahu. Ulang balik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mengenai umurnya berdua, subhanallah. Entah siang, pokoknya kalau siang, malam, entah maghrib, entah subuh, entah sedang di itu, entah sedang di mata, saat subhanallah, subhanallah. Allah duduk, Allah tanam. Besok mengenai rasa kilai. Awak cek lemperluk ini berdagang, kalau bekerja, menanam kok menanam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu saja. Ikonan sabananya itu ada dalam surat apa itu nggak salah, Fatir apa. Kenapa belum juga datang ya? Alam yaknini itu pangkalnya. Jadi latahnya banyak. Tapi jangan tuduh orang latah berang orang tua. Awak tuduh ke diri awak lu. Ya. Nah terus lagi apa? Ini kharrajahu arba'ah. Ini yang 4 ini mungkin para perawi ya. Wa iza, coba lanjut baca. Ini coba Ibu Sabrina sampai sini. Coba. Wa idza rafa'a apa itu Pak? Wa iza rafa'a, ya betul saudara. Kalau rafa'a itu bentuk apa itu? Fi'il madhi. Nah, mulai Ibu berpikir kalau ini dijadikan Fi'il misalnya madhi. fa'il atau jadikan maf'ul. Kan yang dua itu yang di mukanya itu. Iya. Yang melakukan rafa' ini apanya? Apakah raksi, raksa, raksu? Kalau beda itu. Raksu. Kenapa Ibu baca raksu? Untuk fa'il? Ya. Jadi kalau rafa'a artinya mengangkat. Mengangkat. Raksu. Iya. Mana yang pas? Maf'ul. Raksa. Kenapa raksa? Sebagai maf'ul. Gitu. Jadi diresek-resek gitu. Artinya enggak tahu raksa. Itu makanya ada dalam pikiran. Roksun. Dengarkan dulu. Kepala itu Pak.
Iya. Enggak, ada dalam pikiran saya dulu kalau mula-mula ada membantu vocabulary atau perbenaran kata. Ya. Nah, tapi kalau perbenaran kata saja dihafal-hafal enggak kunjung. Iya, Nah, iya. jadi oleh karena itu untuk memperbanyak perbenaran kata itu, cobalah kalau metode bahasa Inggris memperbanyak kata hafalan mufradat, vocabulary, bagaimana caranya diajarkan guru? Banyak membaca. Itu dia. Jadi kalau sudah banyak membaca baru dapat vocabulary banyak. Kita sudah mengerti asal-usul kata. Banyak membaca lagi. Itu makanya kalau orang pertama kali misal belajar bahasa, artinya dulu Ustaz, aduh gunung arti bekola. Nanti kalau sudah mengerti bahasa sedikit, baru dia reading dikasih. Kalau bertemu dalam reading nanti sudah mengerti bentuk-bentuk kata, mana yang masdar, mana yang isim fa'il, mana isim maf'ul, kan? Mana yang huruf, baru udah paham dia. Ini nggak ngerti sedikit pun, mana yang fi'il, mana yang kata benda nggak ngerti, lah diajarkan arti panjang sampai gaek nggak ngerti-ngerti. Iya, karena Bu Sabrina berpikir dari itu kan yang pertama dicari setelah fi'il itu kan selalu fa'il. Jadi belum terpikir dia sebagai maf'ulnya kan gitu. Nah, itu makunya bukan itu. Maksud saya itu makanya dibantu dengan apanya? Vocabulary. Nah, jadi vocabulary ini banyak diperoleh melalui banyak Membaca. Itu makanya lihat membaca. Kalau membaca nanti tersangkut, yang kita lihat apa? Artinya lagi. Kamus. Kalau melihat kamus, kalau bahasa Inggris kan nggak serumit melihat kamus bahasa Arab. Iya, betul Guru. Itu dia. Kalau kamus bahasa Inggris kan nggak begitu rumit dia. Akar-katanya mudah ya Pak. Ya, kalau kamus bahasa Arab, dibuatnya nanti. Itu maka dibuat Pak Mahmud Yunus rahimahullah, itu ada bentuk fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada masdar pemecahan. Tapi kalau nggak mengerti pula nanti bahasa Arab sedikit pun, nggak tahu fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, payah latihan menjelek kamus. Ya. Makanya gitu. Di awal-awal tuh jenis kata, Pak. Iya. Bentuk kata. Bentuk-bentuk kata. Kalau anak-anak di TPA itu Kak diajarkan dulu jismun itu dikenalkan semuanya Pak. Iya, tapi tidak kunjung ke bahasa. Apalah, lampu kritik lah. Di maupun bahasa Arab di Sumatera atau di Indonesia kok, nyo kata-kata panjang sudah janji. Nyo sambil lah. Itu waktu mengajarkan haza tuh Pak. Mengajarkan haza hazihi. Iya, jangan terlalu lama. Lama kali. Ada ya. Pak. Bumbu-bumbu. Jadi itu dia ya. Dibaca ya, Pak. Jadi wa idza rafa'a ra'sahu. Ya, ra'sahu. Nah, sekarang tunggu dulu. Kalau ra'sahu, ra'sa, apa artinya ra'sa, ra'su, ra'sin? Kepala. Itu pun sudah kita tangkap. Misalnya kalau satu kepala apa? Ra'sun. Kalau dua? Ra'sani. Kalau banyak? Kalau saya cerita banyak, yang terpikir oleh Bapak Ibu apa? Jamak taksir. Yang tiga itu terpikir kita. Kalau ini banyak apa ya? Banyak laki-laki kah? Banyak perempuan? Banyak taksir. Ini mungkinkah kepala banyak laki-laki? Enggak. Ru'usun Pak. Mungkinkah banyak kepala perempuan? Bukan. Enggak. Ada satu-satu itu namanya yang seperti langit atau yang kemarin itu. Jadi dia alif ta itu kira-kira semodel stakeholdernya gitu atau mulhaknya namanya. Nah, kalau begini sudah jelas jamak taksir. Jamak taksir kalau kita tidak banyak membaca nggak tahu kita. Dicari-cari kamu baru nampak dia. Kalau ra'sun satu kepala, kalau membuat dua mudah aja dengan alif sama nun. Ra'sani. Kalau banyak, apa kira-kira? Coba terkaji.
Ru'us. 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 Itu dia jamak taksir. Tapi kalau sudah ru'us nanti nggak boleh rafa'ah. Ya. Apa? Rafa'u. Nggak mungkin, itu laki-laki. Oh, Jadikan rafa'ah perempuan, rafa'at bikin. Rafa'at. 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 Kan dia tidak berakal. Oh iya. Ya. Ya. Kini Ambo bisa ngecek dia ada apa-apa karena lah ada basic. Kalau ada basic funny yang kalau itu diulang wali. Pak, ada yang mengatakan Pak, anggota tubuh itu termasuk mu'annas semuanya ya tuh Pak. Itu kan sebahagian, itu yang bukan seluruh yang berpasangan. Lain tahun yang Tangan berpasangan. dan kaki aja. Tahu, Pak. Ya, telingo kan dua, mata dua itu. Bekolah kalau itu oke lah, tapi tidak sadoyo ya. Jadi rafa'ah, jadi rafa'ah ra'sahu ya. Ya. Terus Ya. apa lagi? Minar? Minar ruku'i. Terus yakulu. Yaqulu. Coba kalau diterjemahkan, coba terjemahkan Ibu Didi. Menurut perkata. Dan apabila telah mengangkat akan kepalanya, tinggal loh Ya, gage. Ada sadonya ulang lagi. ulang. Dan apabila telah mengangkat dianya akan kepalanya. Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Rasulullah. Dianya siapa? Dianya Ulang kembali Bu. Dan apabila telah mengangkat dianya. Dia siapa? Dianya si Muhammad. yang dikatakan Huzaifah tadi. Ya. Iya. Nabi. Nabi. Dia siapa? Dianya Nabi boleh ya. Ya, dianya Rasul boleh. Ya, Rasul. Terus? Tapi kalau ada rafa idza itu setelahnya dihilangkan ya Pak? Dia apa? Iya. Berarti telahnya tidak dipakai sebab dia akan jadinya. Apabila mengangkat dianya Rasul akan kepalanya. Ya, akan dianya kepalanya. Rasul akan kepalanya. Ya. Dari ruku, boleh kepalanya Rasul, ya boleh. Ya. Dan apabila telah mengangkat dianya Rasul akan kepalanya Rasul dari bukan telah dipakai, enggak pakai telah lagi. Apabila mengangkat. Dan apabila mengangkat dianya Rasul akan kepalanya Rasul. Dari mana diangkatnya? Itu mencari muta'aliknya tuh. Dari mana diangkatnya itu kembali ke rafa'ah gitu. Iya. Dan apabila mengangkat dianya Rasul akan kepalanya Rasul. Dari mana diangkatnya kepalanya? Gitu. Dari ruku. Dari ruku. Terus? Akan berkata dianya. Akan mengatakan dianya. Ya, mengatakan dianya. Itu jawab dari iza. Enggak pakai tasbih dia pokok jawab. Itu dia. Ada pertanyaan, ruku bentuk apa itu ruku? Bentuk jamak. Bukan bentuk jamak. Jamak. Salah. Masdar, Pak. Masdar, Pak. Ini maaf saya, lampu salah-salahan lain supaya capek pandai. Iya. Ada alif lam. Ruku'an. Masdar ya? Ya. Fiilnya apa? Fiil madinya apa? Roka'ah. Mudhari'nya? Yarka'u. Menentukan sebentar. Menentukan yarka'u, yarka'a, yarka'i itu apa itu? Yarki'u. Dari itu wazannya, Pak. Dari ya boleh lihat kamus, boleh ada pola yang 6, tapi pola yang 6 itu bingung juga kita. Taruhlah ada 6 perubahan dari fi'il madi ke mudhari, tapi menentukan bahwa kata kerja ini menentukan pola ini kan nggak tahu kita. Itulah nampaknya karena banyak membaca, misalnya ghadaba, kan marah artinya. Ghadaba. Apa mudhari'nya? Yaghdubu. Apa memang sudah pasti yakdubu, tidak yakdabu, tidak yaktibu? Itu makanya itu hanya contoh saja itu. Iya, kamu. Jadi ada pola yang 6,
Cuma pola 6 itu nampaknya tergantung kepada kebiasaan yang sudah kita baca, ya. Ya. Coba kalau Pak Bet bagaimana menerjemahkan menurut teksnya Pak Bet? Biarlah digalakkan orang terjemah kok, tapi ya mesti begitu. Dan Silakan. dan apabila mengangkat dianya Rasul akan kepada dari Ya. ruku, berkata dia, Ya, berkata dia gitu caranya. Terus ke bawah lagi apa katanya? Setelah qala atau qala itu atau yakul, maka ada makalah. Ini makalah. Mungkin sebagian Bapak nggak pakai ini, sebagian pakai ini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal. Kenapa dibaca Allahu? Sebagai fa'il. Nah, kenapa dibaca sami'a tidak sama'a? karena memang sudah begitu, Guru. Ya. Karena polanya begitu. Kalau sami'a, apa fi'il mudhari'nya? Mi'a. Yes. Yasma'u. Apa? Yasma'u. Yasma'u. Yasmi'u. Itu yang ada yasma'u. Jadi tidak ada yasmi'u. Ya, Tapi yasma'u. kalau fataha, Fataha. Yaftahu. Yaf. Yaftahu. itu yang pola 6 itu. Ya. Jadi kita Kebiasaan. masih merasakan lemah kalau tidak pernah membacanya. Tapi kalau sudah pernah membaca kata itu, tahu kita ke situ polanya. Bisa kita ukur masuk pola 1, pola 2, pola 3 kan 6 ya. Itu yang dikasih fathu fathin, fathu kasin, fathatani, dhammu dhammin, dhammatani, kan ada sair-sairnya. Jadi orang-orang dulu itu apalah Kisai, apakah Sibawahi dan macam-macam lah, itulah kerja orang itu. Itu yang kita turut sekarang. Orang sekarang campak kali itu katanya, nggak perlu itu lagi. Apa yang perlu Pak? Menikmati teknologi orang pandai aja. Dapat ini, nikmati teknologi orang panjang salah ilmu dia, nambah Honda, nambah Auto itu saja. Jadi baca yang lain. Awak cari apa lah, anda harta pusatku dijual, anda apa ini itu saja lah. Terus sami Allahu, ya sami Allahu. Apa bacanya lanjutnya? Ini sudah hafal ini apa nih? Sami Allahu liman hamidah. Aiwa, sami Allahu liman hamidah. Hamidah itu bentuk apa? Ilmadi. Hamidah. Hamidah. Masdar juga. Ya, fi'il Ilmadi. fi'il madi. Kalau sami'a? Ilmadi juga. Sama fi'il madi. Kalau sami'a kemudariknya apa? Yasma'u. 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 Kalau hamidah? Hamidah. Yahmadu. 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 Masdarnya? Masdar Hamdan. hamidah? Hamdan. Hamdan. Kalau sami'a masdarnya apa? Sam'an. 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 Dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala Sam'ihim. kasam'ihim. Ya, sam'i. Sam'ihim. Sam'i. Karena ada Allah. Kan sam'i dia. Ya, karena ada Allah. Kalau tidak belajar bahasa Arab, mungkin jangan ke ibu. Sam'ikum masdar, masdar. Tidak, dia belajar bahasa Arab. Di mana? Terbayang lengket. Enggak. Menggesian biola ke telinga kudo. Apa bet? Itulah sama belajar tahun lalu. Apa nampak? Malah tak apa ya gitu. Iya, digesean biola ke telinga kudo. Rabbana walakal hamdu. Tuh. Ya, sami Allahu liman hamidah. Hu jadi apa gunanya? Hamidah. Jadi kepunyaan. Ya lah mulai keliru. Maf'ul. Iya, maf'ul, Pak. Maf'ul bi. Apa rumusnya dulu? Yang melekat ke fi'il. Yang melekat ke fi'il dia maf'ul. Kalau melekat ke kata benda, kepunyaan. Nilai. nah kepunyaan.
Itu enggak ada diajarkan di guru pesantren doh. Maaf, oh, ke guru ya, ya. Menemani Guru dan kan ada pengadaan kesinandunan tahu ini mudah boleh didapatkan ke domir ma'rifah apa itu gitu ya. Ya. Ambo wajah-wajah guru-guru ambo kan nampak ya Bos. Biar guru tawali, biar guru di apa? Nah. Tapi ada yang mengecek guru. Hmm. Kalau Pak Bet menafsirkan tuh atau menganalisa tuh kemauan Pak Bet berserta guru Pak Bet saja, itulah semua je penginjil katanya. Tidak berdasarkan orang terdahulu. Itulah enggak dari mana PK Jawa lu. Enggak dari orang dulu. Kadi bueklah sanatnya guru ambo iko baraja candung guru candung baraja tu baraja begitu. Jangan didangale gitu orang-orang enggak beres. Awal enggak menafsir doh, tapi membaca tafsir ya. Iya. Nafsir kok banyak ilmunya, Pak. Sekurang-kurangnya ada 5 balik tabarak. balik. Lalu hamidah mana fa'ilnya? Ada failnya huwa. Ya, fa'ilnya huwa. Ya, balik ke mana huwanya? Muhammad. Man. Ya, ke man. Rasul. Ya, ke man. Coba kalau diterjemahkan apa terjemahnya? Telah mendengar Allah bagi orang yang telah memujinya. Telah mendengar Allah. Bagi siapa yang memujinya. Ya, bagi orang atau bagi siapa yang memuji memujinya. Allah. Masih Allahnya betul. Punya ke Allah. Tapi yang masih ada tinggal tuh. Coba yang menurut terjemahnya semua. Coba. Telah mendengar Allah. Akan Allah. Jangan pakai dia. Telah mendengar Allah langsung sekali. Telah mendengar Allah akan Muhammad. Jangan pakai akan pula. Telah mendengar Allah bagi orang-orang yang dianya memuji Allah. Bagi orang memuji orang. Gitu. Bagi orang yang telah memuji dianya orang akan Allah. Akan Allah. Gitu. Yuk digalaan diorang tapi mesti tahu mula itu. Ya. Jaleh karek-kareknya ya guru. Iya, jaleh karek-kareknya. Ini kan kesimpulannya begitu rupa salah. Jadi sami Allahu liman hamidah. Sekarang kalau kita sholat, yang memujinya siapa? Yang memujinya kita. Kita. Jadi telah mendengar. Cuma ada orang menerjemahkan sami'ana maha mendengar Allah. Sebenarnya maka dibuatnya maha itu karena dia disuruh dia jangan menyeleweng ucapannya. Jadi sebenarnya telah saja boleh. Telah mendengar Allah bagi orang yang memuji dianya orang akan Allah. Akan Allah. Jadi sebenarnya nanti hamidahu sama hu itu kan jumlah sifat bagi man gitu. Orang itu apa? Yang bagaimana? Yang memuji dianya orang Allah. Memuji dia, inilah pujinya. Itu maka kalau imam membacakan sami Allahu liman hamidah, kan pemberitahuan imam itu. Iya. Baru langsung. Cuma sebagian orang masih ada saya dengar sami Allahu liman hamidah, di sebelah saya masih ada saya dengar kadang-kadang sami Allahu liman hamidah kata imam. Dia ikut juga sami Allahu liman hamidah kata. Ada enggak? Ada. Banyak ada guru. Iya Pak. Sudah dilarang guru kadang-kadang dibacanya juga. Iya. Jadi tuh kalau sudah begitu kata imam baru kita baca apa? Rabbana. Terus apa bacaan sama-sama aja coba. Alhamdu. Ada nanti Rabbana lakal hamdu, ada yang baca Rabbana walakal hamdu. Iya Pak. Ibu yang mana pakai? Rabbana lakal hamdu Pak. Enggak pakai wow ya? Enggak wow. Tapi ada yang pakai wow. Itu jangan diperdebatkan nantilah. Ini lafaz ini. Hadis itu kan banyak lafaznya. Dengan jalur sanadnya berbeda-beda. Rabbana walakal hamdu. Terus? Rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati. Ya, mil'us samawati. Terus? Mil'ul ardi. Mil'ul ardi. Terus?
Wa mil umma syi'ta enggak, Pak? Min syai'in Oh ya, tinggal ya. Bainana itu enggak. Mil Tanya umasita. enggak ada bainana tuh. Oh ya, ini Umas. ada memang satu jalur ini ada nih. Hah? Ini ada yang begini. Ya, bukan salah. Mil umasita, bukan belum. Mil ussamawati wa milul ardi wa mil ma bainahuma wa mil umasita min syai'in ba'd. Syai'in ba'd. Ada yang begini. Bainahuma itu enggak ada biasanya. Ada. Ada yang Ada. Boleh di. Bainahuma antara langit dan bumi itu ya, Pak. Iya, betul. Boleh kalau mau dicatat begini boleh. Ya. Ini dulu ya, nanti kalau nggak pakai bainahuma nggak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Syai'in ba'du. Di wa mil ma bainahuma. Aja, mil'u ma bainahuma. Mil'u itu mengandung artinya, Guru. Kamil itu. Boleh mengandung, boleh sepenuh. Penuh. Sepenuh. Jadi telah mendengar Allah bagi orang yang memuji dianya orang akan Allah. Nah, apa pujiannya? Ini dia pujian. Rabbana. Kenapa dibaca Rabba? Rabbana. Tidak dibaca Rabbu, tidak dibaca Rabbi. Karena ada tersembunyi ya-nya ya. Tidak ada huruf ya nida. Kenapa pula ke atas dibuat? Apakah semua huruf nida ke atas barisnya? Mengingat beliau mempatajamu tak supaya tidak kancang pikunnya. Karena ini jamak, Pak. Jamak. Tidak. Itu. Ingat dua kata yang tidak mudafun ilaih. Kalau yang diseru itu terdiri mudaf dan mudafun ilaih. Oh iya. Apa? Siapa ingat? Kalau yang dipanggil itu dua kata mudaf mudafun ilaih. Cuma ini mudaf ilaihnya kan kepunyaan. Ya ayuhan. Bukan ayu. Kita kan menggunakan huruf nida, huruf seru. Huruf seru itu kalau dia tunggal, tidak pakai alif lam, baris depan. Baris depan. Ya Rasulu, ya Ahmadu. Ya? Kalau dia nanti yang diseru itu dua kata mudhaf ilaih diterangkan menerangkan, lalu bagaimana? Ya ayyuhal. Bukan undang-undangnya dulu. Maka mudhafnya baris atas. Ya. Itu gunanya. Misalnya Rasulullahi, maka coba panggil pakai nida. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Misalnya Rabbuna, Tuhan kami. Coba panggil. Ya Rabbuna. Ya Rabbana. Itu dia. Ya Rabbana. Tapi kalau mudhafun ilaihnya saya, Rabbi, coba panggil. Ya Rabbi. Rabbi Allah. Tetap ya Rabbi. Ya Rabbi. Kenapa tidak ke atas barisnya? Karena ada gayanya. Karena ada yang mutakalim. Ya, dipaksanya ke bawah. Mau jadi apapun kamu mesti baris bawah kan. Tapi kalau yang diseru itu misalnya Allah yang pakai alif lam, al-ustaz. Bagaimana? Pakai alif lam. Ya ayyuhal ustaz. Ya ayyuhal Ustazu. ustazu. Tapi kalau yang perempuan al-ustazatu bagaimana? Ya ayyatuhal ustazatu. Ya ayyatuhal ustaz. Itu dia. Ya ayyatuhal ustazu. Ustazatu. Oh iya, ustazatu. Itu dia. Nah, Ustazah. saya ulang pertanyaan. Kenapa dibaca Rabba?
Karena tunggal Karena ada huruf nida tersembunyi. tidak. Nah, pertanyaannya kenapa ke atas barisnya? Karena Karena dia jamak. bukan, karena dia Karena mudhaf. dia terdiri mudhafun ilaih. Yang Ilaih. dimudhafnya ke atas barisnya. Mudhafun ilaihnya kan nah. Jadi mulailah kita berdoa, mulailah kita memuji. Rabbana. Sampai situ baru walakal hamdu. Ada yang langsung Rabbana lakal hamdu. Ada yang pakai wa. Nah, Rabbana walakal hamdu. Kalau laka itu apa namanya susunannya itu? Jar majrur. Jar majrur. Ini kenapa dibaca alhamdu? Alhamdu walakal hamdu. Lakal hamdu. Mubtada. Mubtada. Mana kabarnya? Ka. Alhamdulillah. Hah? Yang Ka. memenuhi. Mana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Lillah. Alhamdu. Kini nanado Lillah. kan lakal hamdu. Oh, lakal hamdu. Alhamdu kenapa dibaca du, tidak da, tidak di? Karena dia sebagai mubtada. Mubtada. Kalau dia mubtada mana kabarnya? Anta. Laka. Laka. Laka Tuhan. Mm-mm. Jadi terbalik. Kabarnya di belakang. Ya, mubtadanya ke belakang. Jadi didahulukan kabar. Kabar didahulukan. Kabar muqaddam. Kabar muqaddam, mubtada muakhar. Jadi itu istilah pesantren ya. Jadi kita menyanjung, kita memuji, wahai Rabb kami yang menjadikan kami, menanggung rezeki kami, yang mengendalikan kami, yang mengutak-ngatikkan kami hidup ini, itu yang subhanallah itu. Lakal hamdu. Hanya bagimulah segala puji. Ya. Halas. Sampai di situ ada pertanyaan. Nanti terus itu. Ada pula mil'us samawati. Coba ini terakhir sebelum ditutup. Kita tutup lagi. Kenapa dibaca mil'us samawati? Mil'us samawati. Kenapa dibaca mil'u? Kalau samawati udah bisa dijawab. Kenapa dibaca baris samawati? Samawati. Karena dia jadi maf'ul. Lah jauh. Lah jauh. Mil'us samawati. Mil'us itu kok. Iya, mudhafun ilaih. Iya. Kenapa dibaca ardi? Sama. sama. Mudhafun ilaih juga. Mudhafun ilaih juga. Nah, tunggu dulu. Jadi Mudhafun ilaih juga. kan mil'us samawati itu mudhaf. Samawati mudhafun ilaihnya. Mil'ul ardi, mil'unya mudhaf. Diatapkannya ardi. Arti mudhafun ilaih. Mil'u juga mudhaf. Ma-nya itu ma mausul, cuma dia sebagai mudhafun ilaih juga. Terus sampai ke bainahuma. Mil'u juga di bawah satu lagi. Semuanya mil'u. Pertanyaan, kenapa dibaca mil'u? Karena undang-undang mudhaf harus begitu. Oh enggak, mudhaf tidak mesti baris depan kok. Bisa jadi maf'ul. Yang mudhafun ilaih wajib ke bawah barisnya. Kalau yang disandarkan itu tergantung. Nah, kenapa dibaca mil'u? Kalau nak dapat kita tutup pelajaran lain besok minggu tiba. Dia kata apa mil'u itu memenuhi itu sebagai ayo. Mubtada. Mubtada apa? Kata kerja. Mubtada. Kalau mubtada mana kabar? Mil'u. Enggak, kabar dari mubtadanya yang dimaksud. Sebagai samawati sebagai apa tadi? Tapi mudhafun ilaih, kedua-duanya mudhafun ilaih. Jadi pertanyaan kasarnya begini, mil'us samawati itu jadi apa? Kan gitu. Mudhafun ilaih. Iya. Dia terdiri mudhafun ilaih, cuma jadi apa gunanya mil'us samawati kedua-duanya? Mubtada.
Maf'ul, kalau maf'ul mil'a maunya. Ada Mubtada, Pak. fa'ilnya. Oh iya ya. Kalau ini apa Ibu Didi? Mubtada, Pak. Kalau mubtada mana khabar? Kan dari muka tadi sami Allahu liman hamidah. Tapi sami'a itu fi'il madhi, walau mubtada fi'il. Kalau jumlah, Pak, jumlah. Enggak. Oh, ada mungkin yang jumlah itu dia khabar. Iya. Coba bisa enggak? Kalau enggak terpaksa minggu ketiba kini kan diterangkan secara Dingin, Pak, dingin, Pak, dingin. Hah? Dingin. maka terbayang saya begini. Nanti coba Pak Bet coba baca cerita si Bawahi, bagaimana biografi si Bawahi, bagaimana orang-orang ahli kawaid. Dia paling suka orang itu mendebat jadi. Bukan tidak heran orang-orang pesantren dari Perti, dari apa suka berdebat karena dia kajiannya kajian kawaid aja itu. Jadi tidak terjawab ya? Enggak. Memang Mubtadanya bukan alhamdulillah itu juga, Pak. Hah? Kalau mubtadanya, kalau mubtada alhamdulillah kan yang dibelakangkan alhamdulillah. Ya. Kan begitu? Ya. Mil'u ini kabar juga kan, Pak? Kabar. Lalu mubtadanya mana? Di belakang kan tidak ada. Maunya dibuat memang mubtadanya agak ragu ya, tapi kalau ini misalnya kan alhamdulillah atau alhamdulillah sama itu. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Tapi kalau mil'us samawati mau dibuat misalnya mil'us samawati laka, kan betul itu juga. Tapi kan sudah kurang pula kalau mil'us samawati laka. Kalau mil'ul ardi laka, mil'u ma bainahuma laka, mil'u ma syi'ta min sa'in ba'du laka. Kan gitu sebenarnya. Tapi ini kalau mungkin belum belajar dulu, sudah ada belajar dulu sedikit-sedikit. Saya gambarkan aja sebelum tutup, nanti kita sambung. Iya, gambarkan Pak. Biar apa namanya? Menjadi badal. Badal bukan ke atas barisnya, Pak. Iya, bukan badal itu makanya diuraikan naik ini serak. Jadi badal adalah pengganti, yang diganti nanti ya dia diikutinya hampir sama seperti naat, cuma apa beda naat? Sama seperti Rabbil Alamin itu, alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada lagi Malik Ar-Rahmanir Rahim, ada lagi Malik Yaumiddin. Para ahli bahasa mengatakan ada yang mengatakan badal, ada yang mengatakan sifat. Jadi ini bawa apa untuk sementara ya. Sampai sini aja dulu, nanti akan diterangkan bagaimana badal. Maksudnya dipakai pun umur. Nah, jadi kalau kita kaji-kaji terus, banyak pemikiran kita ke sini sambil bekerja, tidak pakai sambil memborong-borong tukang-tukang juga atau apa dagang-dagang juga. Kaji takkan aja. Harapan kita nanti ayat dibaca juga. Jadi sebenarnya maka diperbaiki kalam. Kan itu orang matan jurumnya itu filosofinya. Al-kalamu wal-lafzul murakkabul mufidu. Yang dikatakan kalam adalah tersusun kata-kata dengan punya arti. Maksudnya manusia mengungkapkan perkataan kepada Tuhan yang sebenarnya gitu. Jadi tidak karu-karuan lain. Tidak bahasa gaul lain, tidak Pak Bet. Itu gunanya bahasa itu. Tapi petang ada mau tanya PR guru itu, Cek. Pak Ustadz, ada lawannya atau ada halakah itu beberapa orang, sekitar 10 orang. Pak Ustadz, ya Pak, menunggu hidangan kau penuh mengaji Ustadz. Jadi Pak, apa yang Pak tanya? Kadang-kadang astagfirullah, kadang-kadang astagfirullah. Ya Ustadz kan yang ajaknya Ustadz gitu orang. Tanya saya ke Pak no tanya, lihatnya lebih tahu aja. itu beralih-alih saja tuh. Jadi itu maksudnya bahasa itu, makanya saya pun dulu waktu saya pesantren nggak ngerti juga, tapi setelah
saya ikuti kadang-kadang YouTube, kenapa Matan Jurmiyah itu dibuat al-kalam huwal lafzul murakkabul mufidu. Kalam ialah lafaz kata-kata yang tersusun mempunyai arti. Rupanya nanti maksudnya kita makhluk Allah berucap sampai kepada Tuhan sebenarnya, ucapan yang bagus gitu. Itu artinya. Jadi itu makanya disusun baik-baik. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Coba sama-sama. Allahumma Allahumma wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'ani wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau bisa ditambah, kan ada lagi tuh, misalnya begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi jami'il Qur'an harfan harfa wa bi'adadi kulli harfin alfa alfa. Subhana rabbika rabbil izzati. Jadi setiap huruf-huruf Al-Quran ini kita bermohon menjadi pahala. Tapi itu kan bermacam-macam. Namanya doa. Doa apa itu doa? berharap, Permohonan. Doa memaksa atau memohon? Memohon. memohon. Memohon, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Syukran Ustaz. La'allana Nah, alimun. Alimun. La'allana fahimun, fahimun. la'allana mukhlisun, Amilun. Iya. Amilun. Mukhlisun. Amilun la'allana Mukhlisun. 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 Kenapa diulang-ulang? Biar Pak ya. paham. Enggak, kan bisa diatapkan saja. Di atas. Lana. Kan bisa dipendekkan aja, tapi gunanya supaya menguatkannya. Menguatkan. Itu apa namanya kajiannya tuh? Kalau diulang-ulang bahasanya? Apa Pak Bet? Pak Kaji diulang. Menjadi Takkid, Taukid. iya taukid atau Taukid. takkid. Takkidnya ada takkid lafzi, ada takkid maknawi. Tauzi. Panjang kaji gue lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi salam. wabarakatuh.